Bagaimana strategi atau cara yang digunakan Dinas Pariwisata untuk menarik orang-orang berkunjung ke Bogor? Sebenarnya sudah disampaikan. Yang utama adalah wisatawan harus mengetahui bahwa Kota Bogor itu dalam pencegahan dan pengendalian COVID-19 itu sudah dilaksanakan dengan baik. Itu dulu. Kalau itu sudah terinformasikan dengan baik, maka keinginan atau kemauan untuk datang ke Bogor itu akan semakin tinggi. Karena kan rasa bahwa karena sudah tidak zona merah misalnya ya, ini tentunya akan wisatawan akan semakin berminat untuk datang. Nah, yang berikutnya tadi saya sampaikan kita fokus kepada wisata-wisata unggulan ya di masa pandemi ini. Tadi yang pertama adalah MICE, kemudian kita juga ke wisata alam, ya. Karena kan memang kalau di pandemi orang lebih cenderung tidak ingin berada di satu ruangan tertutup gitu ya berwisatanya. Tadi makanya di Green Forest itu sangat recommended ya Pak Richard ya, karena saya sendiri juga pernah weekend di sana dengan keluarga, sangat nyaman ya bagi berwisata di sana, terutama untuk wisata alam karena resort ya, dan ada mini zoo juga terutama untuk family. Nah, jadi itu yang kita coba strategikan ya. Jadi yang pertama pengendalian COVID dulu, pencegahan dan pengendalian, kemudian put the people first. Jadi kita ingin agar wisatawan itu merasa aman dan nyaman datang ke Bogor. Contohnya adalah kita sangat mengencourage untuk teman-teman industri hotel dan restoran memperoleh sertifikat CSC ya, yang artinya bahwa dalam pelaksanaan operasional mereka di hotel dan restoran di Kota Bogor itu sudah sangat mengikuti protokol kesehatan, sehingga insya Allah bahwa tamu-tamu di sana aman ya dalam terkait dengan pencegahan COVID ini. Nah, yang berikutnya adalah kita menggunakan saluran komunikasi yang sifatnya mungkin media sosial ya, terutama dari Instagram kami, dari website, dari channel YouTube, Twitter, TikTok juga mungkin ya. TikTok belum ya. Mudah-mudahan dari teman-teman di Green bisa bantu kami di TikTok gitu, diviralkan gitu ya di beberapa spot yang Instagramable di Kota Bogor setelah dari acara ini. Kemudian juga kita yang berikutnya adalah kita memberikan yang disebut dengan berkoordinasi ya tentunya dengan beberapa asosiasi kepariwisataan di Kota Bogor, PHRI, Asita dan seterusnya, untuk memberikan promo-promo kepada wisatawan gitu ya. Artinya misalnya ada penurunan harga, promosi harga gitu ya. Kayak misalnya promo harga hotel yang sebelumnya 500.000 atau 1 juta bisa turun 50% gitu kan, itu menarik minat tentunya ya. Atau satu paket dengan destinasi wisatanya, misalnya kalau menginap di Santika maka sudah berikut dengan berwisata di Kebun Raya gitu ya, dan seterusnya gitu ya. Itu beberapa paket yang coba kita kerjasamakan dengan teman-teman di industri pariwisataan. Terakhir kita fokusnya kepada wisatawan Nusantara dulu ya, dan wisatawan Nusantara yang terdekat ya, terutama di wilayah Jabodetabek, dan tadi ya menengah ke atas dan milenial. Itu yang strategi yang sementara ini pemerintah Kota Bogor coba terapkan. Mungkin itu. Adakah keinginan untuk mengembangkan spot-spot atau permainan baru nih di wisata alam Safety Relax? Pastinya kita ada, biasanya kita setahun ya, karena saya ada program itu kurang lebih untuk tahun ini ada, namun karena sekarang berhadapan dengan cuaca yang ekstrim, jadi mungkin ditunda dulu. Karena wahana-wahana yang sekarang berjalan pun beberapa ada yang saya hentikan dulu berkenaan dengan cuaca. Salah satunya helium, karena itu balon cukup besar sekali, jadi kalau kena angin itu udah 2 kali balon saya pecah. Jadi untuk itu untuk pengembangan wahana saya pending dulu, tapi insya Allah pasti ada kok. Ada, karena saya ada kurang lebih 4 lagi wahana yang akan nanti ada di Safety Village. Namun untuk tahun ini
saya pending dulu berkenaan dengan cuaca pastinya. Mungkin seperti itu masalah pengembangan untuk wahana yang lainnya. Pengembangan pasti, cuman dengan kondisi seperti ini mungkin kita agak sedikit diatur schedule-nya atau planning-nya untuk project pengembangan atau penambahan fasilitas di hotel. Tapi kalau untuk tujuan ke sana ada, tapi kita mungkin melihat schedule-nya dulu ya, sambil masa pandemi ini normal lagi atau misalnya agak sedikit kendor lah. Ya. Tadi kan yang sudah Pak Ferry jelaskan ya, Bogor sudah direncanakan nih untuk menjadikan sport tourism. Apakah dari SDM-nya sendiri ini sudah memadai? Beberapa identitas yang mau kita tawarkan ke wisatawan ya terkait dengan Bogor ini, selain memang heritage city ya, kota pusaka ya, kita juga adalah My City, kemudian kita juga adalah kuliner city ya, termasuk juga kria dan seterusnya. Tapi juga ada yang kami tawarkan yang baru, selain juga tadi wisata alam, juga adalah tadi ya sport tourism. Nah sebenarnya sebelum COVID di Bogor sendiri sebenarnya sudah ada penyelenggaraan yang disebut dengan Bogor Half Marathon. Tapi setiap tahun kami selenggarakan ya, Bogor Half Marathon ini, karena memang kebetulan pimpinan kami adalah hobinya adalah lari ya. Makanya tagline kota kami sendiri adalah Bogor berlari ya, karena pimpinan kami juga memang hobinya adalah hobi berlari, The runners ya. Sama mungkin Menteri Pariwisata yang baru Pak Sandiaga Uno juga mungkin hobinya adalah berlari juga. Jadi kita memang Bogor sudah ada penyelenggaraan Bogor Half Marathon. Kemudian kami juga melihat bahwa sejak masa pandemi ini komunitas sepeda ya itu sangat berkembang kan. Mungkin ada Brompton komunitas, kemudian ada komunitas-komunitas sepeda gunung gitu ya, mountain bike, city bike dan lain-lain. Nah ini komunitas-komunitas ini merupakan, kalau menurut versi kami, adalah peluang bagi kami untuk sebagai potensi wisatawan gitu ya, karena mereka pada saat mereka berkendara atau mengendarai sepedanya, mereka bisa mengunjungi beberapa titik destinasi gitu. Nah, dan ini memang mungkin beberapa titik destinasi atau daya tarik yang belum kita optimalkan gitu di Kota Bogor. Nah, oleh sebab itu coba kita introduce ya, jadi antara konsep sport tourism dengan memang mengembangkan daya tarik wisata baru yang bersifat alam di Kota Bogor. Karena kita di Bogor sendiri kalau dilihat dari potensinya, selain tadi diapit dari beberapa gunung ya, kemudian di Bogor sendiri ada 2 sungai besar, Mbak, yaitu Sungai Ciliwung dan Sungai Cisadane. Nah, selama ini mungkin yang terdengar adalah Bogor mengirimkan banjir ke bawah dulu Jakarta gitu. macam Nah, lagi. sebenarnya dengan 2 sungai besar ini coba kita gali potensi ya, bahwa kita dengan momentum COVID ini coba kita gali potensi dari sungai ini, terutama dari dasnya ya, dari daerah aliran sungainya. Kita coba nanti berencana untuk mengembangkan wisata trekking susur sungai ya, bahasanya susur sungai, river walking di sungai gitu ya. Termasuk juga mungkin di situ juga bisa ada yang disebut dengan wisata glamping ya, glamour camping. Nah, jadi kombinasi ya antara sport tourism dengan wisata alamnya. Mungkin itu Mbak Cynthia ya, dari sisi SDM pun kami optimis. Kira-kira apa saja kegiatan yang sudah dilakukan oleh pihak pengelola wisata alam Village dalam menyesuaikan kondisi pandemi? Ya seperti yang lainnya, untuk menyesuaikan pastinya karyawan. Jadi saat ini Village memperlakukan untuk setengah-setengah. Jadi untuk karyawannya sendiri kita bagi 2 nih, Pak. Mungkin buat Pak Ferry ya bisa jadi bahan pertimbangan untuk hal tersebut. Kenapa? Karena jalan untuk akses masuk, karena kembali lagi kawasan Village itu kan ada di Cianjur ya. Jadi ketika wisatawan yang mau masuk ke Cianjur itu udah pasti diputar balik di daerah Ciawi, kurang lebih seperti itu. Pastinya berpengaruh ke pengunjung,
seperti yang awal saya bilang tadi, meskipun protokol tetap dijalankan, namun pengaruh sekali. Dari 100% untuk 2 minggu ke belakang kita sampai 30% yang ada ya, artinya 70% kita tidak ada pengunjung. Ditambah lagi dengan kondisi cuaca yang tiap hari hujan. Jadi di kawasan puncak itu hampir tiap hari hujan. Jadi itu mungkin ya hal yang memang sangat sulit bagi kami pengelola dalam masa pandemi saat ini, tambah lagi cuaca yang sangat ekstrim. Mungkin seperti itu. Jadi ini juga mungkin bisa menjadi bahan pertimbangan kepada pemerintah untuk pelonggaran, bukan melonggarkan mungkin ya, tapi sedikit kebijakan mengenai pengunjung yang datang tidak harus menunjukkan swab atau apa, karena itu berpengaruh sekali ke kami. Contoh kasus beberapa bulan yang lalu, pas pemberlakuan PSBB ini, bulan kemarin maksudnya, itu ada pengunjung yang memang balik lagi. Kenapa? Karena tidak bisa menunjukkan surat swab gitu. Artinya pengaruh sekali lah, meskipun memang tetap tidak boleh melanggar aturan atau protokol kesehatan karena hal tersebut itu. Itu mungkin tanggapan mengenai hal tersebut. Jadi penyesuaian yang saya lakukan kurang lebih sama. Jadi mungkin lebih ke efisiensi dari segi internal hotel ya, terkait dengan penurunan okupansi dari tamu yang berkunjung ke hotel. Saya menanggapinya sih sama ya untuk penyesuaian.